Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian pada bentuk aljabar. Sebelumnya kita sudah membahas tentang perkalian. Nah, sekarang kita membahas tentang pembagian. Oke, langsung saja kita mulai pembagian bentuk aljabar. Sebelum kita masuk ke materi, perhatikan bentuk pembagian pada bilangan bulat seperti ini. 6 dibagi 2. Kalian pasti langsung bisa menjawab, yaitu 3. Nah, memperoleh dari 3, kalau langkah-langkah yang seperti ini kita buat menjadi pecahan, yaitu 6/2. Nah, 6/2 ini kita jabarkan lagi. Nah, 6 itu bisa kita tulis menjadi 2 dikali 3. Nah, dan penyebutnya tetap 2. Nah, sekarang berarti faktornya dari 6 dan 2 yaitu adalah 2. Sekarang kita bagi 2 yaitu 2 dibagi 2 yang pembilang yaitu hasilnya 1 dan yang penyebutnya juga 1. Sehingga 1 dikali 3 hasilnya 3, kemudian 3/1 hasilnya 3. Sehingga 6 dibagi 2 kita peroleh 3. Nah, dalam pembagian pada bentuk aljabar, kita bisa menggunakan langkah-langkah ini untuk penyelesaiannya. Kita masuk contoh yang pertama. (15AB dibagi 3B). Nah, kita buat ke bentuk per atau pecahan, yaitu 15AB per 3B. Sekarang perhatikan, 15AB ini bisa kita tulis menjadi 3 dikalikan 5 dikalikan A dikalikan B. Yang 3B ini artinya kan 3 dikali B. Nah, sekarang faktornya apa? Yaitu 3 dan B. Berarti faktornya adalah 3B. Nah, yang pembilangnya 3 yang atas ini kita bagi dengan 3, yang bawah kita bagi dengan 3. Sehingga, atau kita coret, 3 bagi 3 yaitu menghasilkan 1. Kemudian B yang atas kita bagi B, yang bawah kita bagi B. Nah, bilangan berapapun jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1. 10 bagi 10 1. 200 bagi 200 1. Berarti kalau B kita bagi B hasilnya juga pasti 1. Nah, sehingga B ini bisa kita coret menjadi 1. Nah, sekarang 1 dikalikan 5 dikalikan A dikalikan 1 berarti kan kita bisa mengabaikan angka satunya kan. 1 dikali 5 kan 5. 5 kali A 5A. 5A kali 1 kan tetap 5A. Berarti ini hasilnya tetap 5A. Kemudian 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. 5A dibagi 1 hasilnya adalah 5A. Sehingga hasil dari pembagian 15AB dibagi 3B adalah 5A. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Sekarang 18x kuadrat Y pangkat 3 dibagi 6xy pangkat 5. Kita bisa menggunakan seperti langkah-langkah sebelumnya. Di sini Bapak akan menjelaskan langkah-langkah yang agak panjang agar nantinya bisa lebih dipahami. Kalau kalian mempunyai cara lain, ya persilahkan kalau lebih cepat. Sekarang kita buat ke bentuk pecahan, yaitu menjadi 18 dikalikan x kuadrat dikalikan y pangkat 3, kemudian per 6 dikalikan x dikalikan y pangkat 5. Nah, sekarang perhatikan bilangan 18. Bilangan 18 ini bisa kita jabarkan atau kita tulis ke bentuk faktor-faktornya, yaitu menjadi 3 dikalikan 6 kan. Nah, sekarang x kuadrat kita jabarkan lagi menjadi x dikali x. Yang y pangkat 3 ini artinya kan y dikali y dikali y. Untuk yang bawah juga sama, y pangkat 5 kita jabarkan menjadi y kali y kali y kali y dikalikan y sebanyak 5 kali. Nah, sekarang faktor-faktornya yaitu 6, x, dan y sebanyak 3 kan. Sekarang 6 dibagi 6 ini hasilnya adalah 1. X kita bagi x juga hasilnya 1. Nah, sekarang masing-masing kita coret juga y dengan masing-masing y-nya, sehingga hasilnya juga 1.
Nah, kalau sudah seperti ini berarti 3 dikalikan 1 dikalikan 1 ini kan 3 kali 1 3, 3 kali 1 3, 3 kali X 3X, 3X kali 1 kali 1 hasilnya adalah 3X. Sekarang 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1. Nah, kalau dikalikan 1 kan tetap, berarti di sini tinggal Y kali Y. Y kali Y kuadrat. Y kuadrat kali 1 ini tetap, yaitu hasilnya Y kuadrat. Sehingga hasil bagi 18x kuadrat Y pangkat 3 dibagi dengan 6x Y pangkat 5 hasilnya adalah 3x per Y pangkat 2. Sekarang kita masuk ke pembagian bentuk aljabar dengan cara bersusun. Masih ingat kan bagaimana pembagian dengan cara bersusun? Kalau banyak yang sudah lupa, ini perhatikan. 48 dibagi 3. Kalau kita menyelesaikan dengan cara bersusun, kita tulis seperti ini. Nah, sekarang berarti kalau ini kan 4 bagi 3 kan bisa. 3 dikalikan berapa? Yang hasilnya itu 4 atau kurang dari 4. Berarti kan dikalikan 1. Sekarang 1 dikalikan 3, hasilnya adalah 3. Sekarang kita kurangi. 4 kita kurangi 3, hasilnya adalah 1. Kemudian 8-nya turun ke bawah. Nah, sekarang 18 dibagi 3 itu adalah 6. Sekarang 6 dikalikan 3 adalah 18. Kita kurangi. 18 kurangi 18 hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah sampai seperti ini berarti sudah selesai. Maka dari sini yang dibagi adalah 48, pembaginya adalah 3, hasil baginya adalah 16. Sehingga 48 dibagi 3 sama dengan 16. Nah, ini adalah pembagian dengan cara bersusun pada bilangan. Sekarang kalau pada bentuk aljabar bagaimana? Langkahnya mirip. Contoh yang ketiga yaitu, nah kalau ini diberi tanda kurung seperti sebelumnya, ini satu kesatuan M kuadrat ditambah 5M dikurangi 50, ini dibagi dengan M plus 10. Nah, kalau kita buat ke bentuk bersusun, yaitu menjadi seperti ini. Nah, kalau pada bentuk aljabar, kita perhatikan yang paling kiri. Nah, penulisannya ini harus benar. Pangkat tertinggi di sebelah kiri, kemudian yang 5M ini variabelnya tidak ada pangkatnya, kemudian yang konstanta selalu di paling kanan. Ini juga sama, yang punya variabel di sebelah kiri, yang konstanta di sebelah kanan. Kita perhatikan yang bagian kiri atau yang paling kiri dari masing-masing, yaitu M pangkat 2 atau M kuadrat dengan M. Ini kita bagi dahulu, yaitu M kuadrat dibagi M. M kuadrat dibagi M yaitu hasilnya adalah M. Hasil ini kita tulis di sini. Nah, sekarang M yang atas ini kita kalikan dengan M plus 10. Nah, M ini dikalikan M plus 10. M dikalikan M hasilnya adalah M kuadrat. Kita luruskan yang variabelnya sama. Kemudian M dikalikan 10 berarti 10M. Sekarang kita kurangi. Perhatikan, kita kurangi yang di dalam kotak warna biru ini. Nah, langkah pengurangan seperti apa? Perhatikan. Sekarang M kuadrat kita kurangi M kuadrat yang bawahnya. M kuadrat kurangi M kuadrat itu hasilnya adalah 0. Seperti 5 kurangi 5, 0. 100 kurangi 100, 0. Karena M kuadrat dikurangi M kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita tulis di sini. Kemudian 5M kita kurangi dengan 10M. 5M dikurangi 10M hasilnya adalah negatif 5M. Negatif 5M kita tulis di sini. Karena tadi yang M kuadrat dikurangi M kuadrat hasilnya 0, ini bisa kita hilangkan saja atau tidak kita tulis. Sekarang yang negatif 50 kita tarik ke bawah. Sama seperti sebelumnya, kita perhatikan negatif 5M dengan M. Kita bagi. Negatif 5M kita bagi M, hasilnya adalah negatif 5. Negatif 5 kita tulis di sini. Sekarang, negatif 5 ini kita kalikan dengan M plus 10. Nah, sekarang yang kita perhatikan negatif 5-nya ini. Negatif 5 dikalikan M, hasilnya adalah negatif 5M. Kemudian negatif 5 dikalikan 10. Negatif dikalikan positif, hasilnya adalah negatif. Berarti
Negatif 5 dikalikan 10 hasilnya adalah negatif 50. Sekarang kita kurangkan. Nah, pengurangannya seperti langkah sebelumnya. Sekarang negatif 5M kita kurangi dengan negatif 5M. Nah, sekarang perhatikan. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Berarti negatif 5M ditambah 5M, hasilnya adalah 0. Kita tulis di sini. Begitu juga yang negatif 50 kita kurangkan. Nah, pengurangannya itu yang di sebelah sini, selalu sebelah sini. Dikurangi berapa? Negatif 50. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berarti negatif 50 ditambah 50, hasilnya juga 0. Berarti 0 ditambah 0. 0 tambah 0 berapa? 0. Nah, karena sudah ketemu 0, berarti sudah ketemu. Yang dibagi adalah M kuadrat ditambah 5M dikurangi 50. Pembaginya adalah M plus 10. Hasil baginya adalah M kurangi 5. Sehingga kita tulis seperti ini. Apakah masih bingung? Oke, kita ke contoh berikutnya agar bisa lebih memahami. Sekarang 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 4 ini dibagi x plus 1. Langkah-langkahnya sama dengan cara bersusun. Kita perhatikan yang 3x kuadrat dengan x. 3x kuadrat dibagi x hasilnya adalah 3x. Kalau masih bingung ini bagaimana kok bisa dapat 3x? Perhatikan contoh yang pertama dan kedua tadi. Sehingga 3x kita taruh di sini. Nah, sekarang 3x ini kita kalikan dengan x plus 1. Ingat, 3x harus dikalikan 3x plus 1. Berarti 3x dikalikan x dulu. Ketemu 3x kuadrat. Kemudian 3x dikalikan 1. Ketemu 3x. Positif atau negatif? 3x ini positif, satunya juga positif, berarti tandanya positif. Sekarang kita kurangi. 3x dikurangi, tanda kurangnya di sini. 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat, hasilnya adalah 0. Sekarang negatif x ini, nah ingat x-nya ini nilainya negatif. Negatif x dikurangi 3x. 3x kan positif. Nah, positif ketemu negatif. Nah, kalau seperti ini diperhatikan yang bawahnya. Tandanya apa? Positif ketemu negatif, berarti 3x ini menjadi negatif. Seperti negatif x dikurangi 3x. Hasilnya berapa? Negatif 4x. Kalau bingung, tuliskan seperti langkah-langkah yang kotak warna biru pada contoh yang sebelumnya, yang ketiga tadi, contoh yang ketiga. Nah, sudah ketemu yaitu negatif 4x. 0 di depan ini bisa kita hilangkan atau tidak kita tulis. Kemudian negatif 4 kita tarik turun seperti langkah sebelumnya. Sekarang perhatikan negatif 4x dengan x ini. Sekarang kita bagi. Negatif 4x dibagi x, hasilnya adalah negatif 4. Negatif 4 kita tulis di sini. Sekarang negatif 4 ini kita kalikan x plus 1. Berarti negatif 4 kita kalikan x, hasilnya adalah negatif 4x. Negatif 4 dikalikan 1, hasilnya adalah negatif 4. Sekarang kita kurangkan. Negatif 4x dikurangi negatif 4x ini pasti 0. Negatif 4 dikurangi negatif 4 itu juga 0. Sehingga hasilnya adalah 0. Kalian bisa menjabarkan sendiri ini pengurangannya seperti langkah pada contoh yang ketiga tadi. Sehingga kita peroleh yang dibagi tadi apa? 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 4. Pembaginya berapa? X plus 1. Hasil baginya adalah 3x min 4 atau 3x kurangi 4. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Oke, cukup sekian pembahasan pembagian pada bentuk aljabar. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang perpangkatan pada bentuk aljabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.